Baik, Bapak sekalian, kita sekali lagi meneruskan perkuliahan kita dengan kajian topik yang sudah tertera di screen. Berpikir historis. Jadi, bagaimana kita berpikir historis? Lalu juga lebih mengarahkan perhatian kita pada berpikir sumber historis. Jadi, berpikir historis, lalu berpikir langsung sumber historis. Itu yang harus menjadi mindset kita pada pembahasan kita mengenai apapun. Ya. Karena sebenarnya tidak ada kajian tanpa nilai historis. Sesungguhnya tidak ada topik bahasan tanpa berurusan dengan sejarah. Ya. Nah, karena itu perlu menjadi mindset kita, berpikir historis, ya. Lalu juga senantiasa memikirkan sumber historis. Itulah pokok bahasan kita yang ketiga ini, Bapak Ibu sekalian. Mari ke arah itu kita harus mengingat bahwa sejarah itu satu disiplin, ya. Karena dia berpikir dan dia punya sumber. Sejarah senantiasa tidak hanya berkenaan dengan bagaimana dokumen itu diperoleh, tapi berpikir historis. Mindset dulu, menjadi orang yang tidak hanya menyukai historis, tetapi sampai pada menjadi orang yang berpikir historis. Kalau boleh, tidak boleh ada satupun yang dipikirkan tanpa lalu terputus dengan historis. Semuanya diarahkan berpikir historis. Ya, senantiasa apapun, tentang apapun, lihatlah ke belakang. Senantiasa menoleh ke belakang. Apa artinya? Ke sejarah. Senantiasa sejarah. Itu penting. Berpikir. Karena memang historis sejarah ini berkenaan dengan satu disiplin. Satu disiplin ilmu yang menyangkut cara pikir, tapi sumber juga sumber pikir. Mari kita lihat. Jadi sejarah itu, history is the art, adalah seni merekonstruksi, bukan mengkonstruksi. Peristiwa itu konstruksi. Sudah disusun, sudah diadakan, sudah dibentuk, lalu direkonstruksi ulang. Yaitu merekonstruksi masa lalu. Sejarah itu adalah seni merekonstruksi masa lalu atau seni menyusun ulang masa lalu. Apakah dia peristiwa ataukah dia pemikiran? Pemikiran masa lalu seperti itu, ya, asli. Lalu kita kaji ulang, direkonstruksi, disusun ulang, sehingga kita bisa mengerti masa lalu itu pada masa kini dengan bahasa kita masa kini. Karena masa lalu juga mungkin bahasa dulu. Ya, karena itu mungkin bahasa Inggris klasik. Konteksnya dulu, waktu dulu. Dan kita mengkonstruksi ulang ke masa kini menjadi dengan bahasa kita, dengan konteks kita, dan tanpa terjadi perubahan arti. Wah, ini bukan hal yang gampang. Pak Pastor Mekasri membahas tentang sejarah gereja, misalnya pola ibadah SIB pada tahun 40-an. Dan kita mau susun sekarang. Kita ingin merekonstruksi, menyusun ulang pola ibadah pada tahun 40-an di Malaysia ke masa kini. Kita susun pada masa kini. Ini namanya menghidupkan ulang, merekonstruksi teologi. Pemikiran tentang ibadah pada masa dulu ke masa kini. Dengan bahasa kita sekarang, dengan pengertian kita sekarang, inilah namanya rekonstruksi the past, masa lalu. 2. Ada seorang bernama John Toes menulis, semua sumber ilmu pengetahuan dan semua daya imajinasi sejarawan haruslah dimanfaatkan untuk tugas menghidupkan masa lalu atau menghidupkan kembali yang dulu pernah hidup. Itulah sejarah
satu disiplin ilmu menghidupkan masa lalu. Karena masa lalu itu berupa benda-benda sejarah, berupa dokumen-dokumen sejarah sudah lapuk, sudah tua, sudah berdebu. Bagaimana dokumen-dokumen sejarah masa lalu itu yang sudah dianggap mati pada tahun 80-an, tahun 70-an, tahun 1200, bagaimana dokumen itu dihidupkan ke masa kini. Wow, itulah namanya satu studi sejarah sebagai satu disiplin menghidupkan, ya. Dan inilah kemampuan para sejarawan, ya, sejarawan. Saya sungguh semakin dengan mengajar ulang ini, mata kuliah ini saya pernah sampaikan waktu saya berada di Miri dan satu kota di Sarawak, ya, di satu kota sana. Di antara para pendeta dalam program studi master, dan saya pun sangat bergairah sekali waktu itu. Setelah 2-3 tahun lewat, saya hampir lupa juga, dan saya bersyukur saya sampaikan pada malam hari ini hidup lagi dan saya bergairah lagi. Ya, oke, itu selanjutnya. Pemikiran ini saya ambil dari buku The Pursuit of History dari seorang John Stott. Ya, halaman 7. Lanjut. Berbicara mengenai sejarah sebagai satu disiplin, tadi kita menghidupkan, perhatikan, kita menghidupkan, merekonstruksi apa yang sudah disusun pada masa lalu, disusun ulang pada masa kini dengan bahasa kita, dalam konteks kita. Yang kedua, kita menghidupkan. Yang pertama, menyusun ulang, yang kedua menghidupkan yang sudah dikubur masa lalu, karena kan the past, historical event, thought, dengan dokumen-dokumen masa lalu yang sudah mungkin dipegang langsung sobek, lalu dihidupkan dengan membuat kajian sebagai satu disiplin baru pada masa kini, tanpa mengubah susutkan historical values and meaning pada masa lalu, tapi can be understood pada masa kini. Yang ketiga, masa lalu itu adalah hal-hal yang tidak teratur, messy, tak teratur. Ya, sejarawan mengartikan, menyusunnya menjadi pola-pola yang teratur dan dapat dibedakan dan dijelaskan. Ya, katakanlah Bapak Ibu membahas tentang anugerah Allah dalam pemikiran para teolog abad pertengahan, Peter Lombardo dan sebagainya, William Ockham. Kita mau menyusun pikiran-pikiran mereka yang agak kacau, bukan kacau pada pikiran mereka ya, kacau dalam hal dokumen-dokumennya. Ini wah, banyak dokumen yang terpisah-pisah, yang tidak ada pola. Nah, kita menyusunnya dalam bentuk pola. Jadilah tesis, jadilah disertasi, jadilah skripsi, jadilah buku sekarang. Itulah sejarah sebagai satu disiplin. Oke. Yang keempat, sejarah adalah suatu aktivitas penafsiran yang dinamis dengan cara menggali fakta-fakta masa lalu merangkainya ke dalam satu bahasa cerita, narasi masa kini. Wah, bagaimana? Contoh. Sejarah Yesus Kristus Tuhan kita dikumpul oleh sejarah itu, data-data itu dikumpul oleh para, katakan Lukas. Lukas dalam pasal, coba baca Lukas pasal 1. Mari kita baca Lukas 1. Ya. Luke chapter 1. Ayat 1 sampai ayat yang keempat. Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun satu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita, seperti yang disampaikan pada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan mereka. Siapa? Mereka, saksi mata, banyak orang. Peristiwa-peristiwa terjadi di antara kita, banyak peristiwa. Wow, ini kacau. Ini namanya messy.
Ya. Karena itu setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu. Itulah yang dimasukkan oleh poin 4 ini. Sampai merangkainya dan teratur bagimu. Ya. Bisa paham ya? Ingat Lukas pasal yang pasal 1 ayat 1-4. Menggali masa lalu, merangkainya menjadi satu narasi yang meyakinkan masa kini. Itulah sejarah sebagai satu disiplin ilmu. Nah, sekarang sebagai satu pikiran, historical thinking. Sejarah sebagai historical thinking. Itu saya buka semua ya. Berbicara mengenai sejarah sebagai proses berpikir, maka ada 5 hal yang kita dapat perhatikan. Pertama, kita melihat dalam sejarah itu kita berpikir change over time, perubahan yang terus berlangsung, yang change over time, artinya terus berlangsung. Ya, terus berlangsung perubahan itu. Lalu juga pada saat yang sama kita memikirkan konteks. Lalu kita memikirkan juga kausalitas, penyebab. Ya. Penyebabnya apa? Kemudian kita berpikir mengenai orang yang merencanakan memang membuat sejarah. Tapi yang kelima, kita memikirkan faktor-faktor yang kompleks. Mari kita mulai satu persatu dengan secara singkat. 1, change over time. Di satu sisi ada kontinuitas antar masa lalu dan masa kini. Tapi juga di sisi lain ada perubahan yang berarti. Ya, itu yang saya sudah bahas tadi tentang linear dan circle. Sejarah itu sejarah linear dan sejarah circle. Sejarah yang tidak berulang, satu linear, satu garis lurus, dan sejarah yang terus berulang. Itu kita paham. Di sini untuk memahami change over time, bahwa perubahan yang melampaui terus, waktu terus menerus. Inilah yang dipadukan. Ada continuity dan ada perubahan. Tugas sejarah atau sejarawan adalah melihat progresif, karena sejarawan menyadari bahwa banyak hal yang tidak tinggal tetap, tapi berubah. Kita melihat perubahan-perubahan yang terjadi. Ya, terus berubah. Ya, dan waktu berubah dari era ke era. Nanti saya tunjuk contoh sebentar. Perubahan teologi dari gereja mula-mula sampai abad modern yang lalu. Itulah change over time. Yang kedua, konteks. Sejarawan harus mempelajari sejarah ini di masa lalu dengan konteksnya. Ya, keadaan masa itu. Nanti Bapak Ibu mempelajari juga mengenai bagaimana mengerti dunia perjanjian baru, harus mengerti konteksnya waktu itu. Ini kan sudah kita peroleh di S1 pengantar perjanjian baru. Mengenai konteks sejarah, agama, militer, pendidikan, sosial, budaya pada masa itu. Artinya konteksnya itu kita mengerti bahwa pemikiran itu ada saling mempengaruhi dengan konteks yang ada pada masa itu. Coba, waktu Pancasila dirumuskan pada menjelang penetapan oleh BPUPKI, itu disusun oleh para tokoh bangsa Indonesia yang berbeda agama, berbeda suku, berbeda apapun. Dan konteksnya waktu itu ada perdebatan. Tidak mudah sampai sekarang orang mau tawarkan ideologi baru.
tanpa mengerti sejarah masa lalu. Harus lihat konteksnya waktu itu. Konteksnya kemerdekaan, baru lepas dari kemerdekaan perjuangan bangsa kita tiga abad yang lebih lamanya. Wow, itu namanya konteks masa lalu. Nah, kita menganalisis kata-kata dalam teks historis dari keseluruhan teks yang ada. Kita lihat kata-katanya. Lalu kita memperhatikan peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Kata-kata istilah-istilah yang digunakan waktu itu. Ya, lalu kita memperhatikan peristiwa yang ada pada masa itu. Sistem-sistem yang ada pada masa itu. Itu namanya konteks sejarah. Termasuk juga mempelajari Alkitab dengan konteks sejarah. Itu poin yang kedua. Yang ketiga, kausalitas, penyebab. Sejarawan juga menyadari adanya hubungan antar peristiwa yang terjadi di masa lalu. Karena itu mereka mempelajari dan menganalisis sebab-sebab. Ada sebab utama, pertama, dan sebab sekunder, sebab tertier, dan akibat. Itu pun yang menjadi pokok perhatian mempelajari sejarah. Baik sejarah gereja dalam pengertian peristiwa maupun sejarah dalam pengertian pemikiran. Sejarah pemikiran. Mengapa orang berpendapat seperti itu waktu itu? Ya, lalu pendapat itu mempengaruhi apa waktu itu? Itu namanya kausalitas. Pemikiran yang saling mempengaruhi. Bapak Ibu. Lalu kita lihat akibatnya. Itulah studi sejarah. Ya, saya agak cepat-cepat karena waktu kita sudah habis. Lalu yang keempat, kontingensi. Kontingensi, yaitu, saya singkat saja, bahwa kita mempelajari sejarah yang memang dirancang, misalnya mendirikan satu kota yang digagas oleh pribadi atau sejumlah orang. Sejarah mendirikan kota dengan konteks waktu itu, maksudnya waktu itu, caranya waktu itu, bagaimana mereka bisa mendirikan satu kota. Lalu hal yang sudah terjadi itu menjadi peristiwa berdirinya kota. Lalu kita mulai perhatikan apa tren-tren yang sangat mengemuka pada pendirian kota itu. Itu namanya kontingensi. Ya, itu mempelajari sejarah. Nanti bahannya saya berikan. Lalu yang terakhir kompleksiti. Sejarah itu, sejarawan tentunya menyadari bahwa apa yang terjadi pada masa lalu bukanlah satu peristiwa tunggal, bukan hanya satu orang, bukan juga satu makna tunggal, arti tunggal, tapi kompleks. Konteksnya kompleks, peristiwanya kompleks, maknanya pun kompleks. Tidak mudah menganalisis sejarah. Ya, Bapak Ibu. Tidak mudah memastikan perilaku manusia masa lalu dengan konteks ekonomi, sosial, budaya, agama, dan sebagainya. Masa itu. Karena itu begini. Berhentilah menghakimi sejarah. Ya, banyak orang protes pada Calvin. Apa sih Calvin? John Calvin. Orang-orang masa kini mengkritik John Calvin pada masa lalu. Tanpa mengerti sejarah masa lalu. Ya, karena itu ada yang beredar juga. Saya nanti akan membuat video khusus untuk menanggapi kebohongan itu. Yaitu, Calvinisme dari John Calvin itu, sebenarnya mereka itu filsafat. Sebenarnya itu filsafat. Bukan teologi. Filsafat. Sudah ada kerangka pikir filosofi, lalu Alkitab ditaruh di situ. Nah, ini satu pembohongan publik. Dari orang yang tidak membaca. Saya tidak bilang seluruh. Secukupnya mengenai teologi Calvin dan Calvinisme.
Dan bagi saya itu satu kebodohan berbicara. Kita harus mengerti dulu lengkap mengenai, bagi saya syarat untuk bicarakan tentang John Calvin, Martin Luther, Wesley, harus membaca puluhan ribuan halaman. Jangan hanya 1000 halaman. Kalau baru 1000 halaman, tutup mulut. Harus puluhan ribu halaman baru bisa sedikit bicara. Itu orang bijaksana. Sejarah menolong kita untuk menjadi orang yang tidak pantas, menolong kita untuk menjadi orang yang pantas, bicara pantas. Ya, tidak boleh kita menghakimi masa lalu tanpa mengerti kompleksitas sampai orang waktu itu berpendapat ya tentang iktus, simbol ikan pada masa gereja awal, sampai ada simbol ikan iktus. Ada arti. So, berhenti menghakimi masa lalu. Yang kedua, malahan begini, kita harus menghakimi diri kita dari referensi masa lalu. Kita harus memeriksa pikiran kita masa kini dengan referensi masa lalu, bukan sebaliknya. Walaupun tentu ada aspek juga yang kita belajar dari kegagalan. Tidak semuanya gagal. Yang kedua, tidak mudah memahami perilaku rasul-rasul Paulus, rasul-rasul yang lain, Agustinus, Martin Luther, John Calvin dan sebagainya, berkenaan dengan sesuatu yang kita pandang kurang. Ya, mereka itu kurang begini. Yang kita lihat itu kurangnya dari masa kini. Kita harusnya melihat kurangnya mereka pada masa mereka. Itu bijaksana. Sekali, kita harus melihat kurangnya pemikiran teologi pada masa lalu para ahli teologi atau para reformator. Harusnya mengerti kekurangan mereka pada masa dulu. Bukan kekurangan mereka kita ukur dengan masa kini. Ini satu kesembronoan dan kebodohan berkomentar, berpendapat. Harus melihat kekurangan masa dulu ya berdasarkan konteks masa dulu. Ya, must be wise kita berpikir. Lalu selanjutnya, tadi kita bicara mengenai historical theology sebagai satu disiplin. Sekarang poin yang kedua, kita melihat historical dengan kekinian kita, the present of the past. Nah, ini lucu ya. The present of the past. Ke masa kinian, masa lalu. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya kemukakan. Pertama, melihat masa kininya, melihat masa lalunya sebagai masa kini, itu sebagai apa? Oh, Pak, itu inspirasi, Pak. Ini bahasa yang sudah biasa kita. Ya, Pak, apa yang saya pelajari pada masa lalu itu menjadi inspirasi. Ya, atau ya penerangan atau pencerahan atau hal yang ide baru untuk saya pada masa kini. Jadi bagaimana mempresentasikan presentisnya masa lalu. Ada inspirasional. Yang kedua, escape, penghindaran. Tadi pencerahan, yang kedua penghindaran. Kalau dahulu sudah seperti itu, kita hindari. Ya, belajar dari masa lalu, ada hal-hal yang kita tidak boleh ulangi lagi. Tidak perlu ulangi lagi, tidak perlu lakukan lagi. Kita hindari, escape. Dan ada penyadaran, baru ingatan. Remind us who we are. Kita sadar, iya ya. Kalau nggak ada masa lalu, mana ada masa kini? Kalau nggak ada orang-orang, maka itu orang yang menghina masa lalu, nggak tahu diri, nggak tahu masa kini. Ya, kalau sekarang saya begini, karena ada yang seperti itu dulu. Apa artinya? Kontribusi masa lalu, pemikiran teologi masa lalu, itu ada benang merah yang namanya linear, yang tidak putus, yang sampai sekarang saya seperti ini.
Yang walaupun juga ada perbedaan karena circle. Sorry terbalik. Ada perubahan circle yang terus bukan perubahan, berulang. Apa yang dibuat oleh para teolog masa abad 2, 3, 16, 17 dan sebagainya, itu ada berulang. Sampai kita sekarang jangan mengatakan ini hal yang baru yang belum pernah ada dulu. Ini malu. Karena circle ya berulang. Tapi memang ada yang baru, yaitu namanya linear. Jadi kita menjadi bijak, harus inovatif. Inovasinya itu yang linear. Kita sadar. Jadi penyadaran. Yang keempat, pengakraban. Dengan mempelajari masa lalu, kita akan menjadi akrab. Ya, akrab dengan teks-teks yang kita bahas. Misalnya dengan kita mempelajari teologi para reformator, teologi pada teolog abad 18, 19, ini menolong kita untuk akrab berteologi pada masa kini. Familiar. Itu artinya. Make it present. Membuatnya today. Mentodaykan the past. Ya. Lalu kita perlu juga tahu progressive vision of the past. Misalnya begini. Masa lalu itu ada perkembangan, misalnya perkembangan doktrin anugerah Allah dari bapak-bapak gereja, kemudian ke transisi abad pertengahan Agustinus, mengalami perkembangan berpikirnya sampai ke Martin Luther, John Calvin, sampai pada teolog-teolog abad 19, abad 20, ada perkembangan progresif. Nah, ini progressive vision of the past. Dan ini menolong kita berpikir juga ke depan. Ada perkembangan pemikiran teologi ke depan. Dari belajar masa lalu, inilah yang saya berikan contoh tadi, seperti John Naisbitt dengan megatrends-nya dan sebagainya. Oke. Sejarah kalau mau disimpulkan begini. Sejarah akhirnya kita akui menyediakan kebenaran dalam apa? Bijaksana, pemeliharaan Allah kita tahu, terang dan kemuliaan Allah, misteri Allah, dan model. Jadi sejarah kita menyediakan kebenaran pada kita. Kebenaran apa? Kebenaran dalam bentuk wisdom, hikmat, kebijaksanaan. Lalu juga menyediakan kebenaran daripada pemeliharaan Tuhan. Wow, kita mengagumi pemeliharaan Tuhan karena belajar sejarah. Tapi juga kita bisa kebenaran apa? Menjadi penerangan kepada kita masa kini. Kebenaran yang memberikan penerangan kepada kita. When we read the Bible and kebenaran masa lalu menerangi kita. Yaitu kebenaran para eksegetis, para teolog sebelum kita. Itu juga. Lalu kita menemukan sepanjang sejarah gereja, sepanjang sejarah pemikiran, kita menyediakan kebenaran itu, waduh, misteri. Misteri Allah. Ya, ada misteri Allah yang tersingkap. Lalu juga yang terakhir, model. Kita tahu model gereja abad 20, model gereja abad gereja mula-mula, model gereja abad reformasi, model gereja, model pengajaran, model pendidikan, model pastoral, model konseling, model penginjilan. Itu model-model yang kita temukan dalam sejarah. Itulah kebenaran yang kita peroleh dari sejarah. Ya. Dan kalau mau bilang sumber-sumber studi sejarah masa lalu, kita harus akui, saya buka semua, itu bicara mengenai di Imago Dei, sumber sejarah, yaitu apa? Yaitu manusia. Kalau tanya, Pak, apa sumber sejarah? Ya, manusia. Kenapa? Karena manusia adalah ciptaan Allah yang unik, segambar dengan Allah, Imago Dei. Maka sebenarnya manusia adalah buku dan pennya Allah, menulis alat sejarah Allah, maksud saya.
Tetapi juga harus diakui bahwa dalam kenyataannya, walaupun manusia adalah alat sejarah Allah, jangan lupa, manusia adalah berdosa, human sin. Itulah yang menjadi penghambat, pengganggu. Alat ini terganggu. Alat ini terganggu. Lalu sumber-sumber sejarah pun terganggu. Bahkan bukan terganggu lagi, terkotori. Namun ada pemulihan sejarah dari inkarnasi approach, ya, dari Kristus. Satu pendekatan sejarah inkarnasional. Ini juga sumber yang memulihkan sumber manusia sebagai alat sejarah. Lalu kita memperhatikan juga bagaimana manusia sebagai alat sejarah di masa lalu. Kita perlu memperhatikan juga, belajar dari masa lalu, sumber-sumber masa lalu berkenaan dengan peran moral pada masa lalu. Itu bisa menjadi studi tentang studi kita, sumber kita pada masa kini. Tapi tetap juga harus melihat begini, jangan tertuju pada peristiwa, pada kejadian, pada dokumen. Namun di sini yang disampaikan di sini yaitu human-nya, manusianya sebagai alat sejarah. Dia harus bermoral, harus urusan yang refleksi moral. Ya, sama juga kita melihat dokumen-dokumen. Dokumen yang benar ini bisa dikotori oleh manipulasi manusia mengenai sejarah. Sama juga peristiwa-peristiwa. Bisa peristiwanya benar yang termuat dalam dokumen, tapi manusia bisa mengubah dokumen itu. Ya, inilah resources ya. Saya pikir ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu pada pertemuan kita hari ini.